Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang subur. Desa ini, yang terletak di kaki gunung di Wonosobo, adalah rumah bagi Pak Hadi, seorang pengrajin anyaman bambu yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya pada seni kerajinan tangan. Dari ayunan ayahnya hingga anyaman terakhirnya, bambu adalah bagian tak terpisahkan dari jiwanya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai sebuah benda mati, tetapi sebagai sebuah kanvas yang hidup, sebuah media untuk menuangkan perasaan dan perjalanannya. Pak Hadi adalah pengrajin yang sangat terampil. Jari jemarinya yang kasar dan penuh luka adalah bukti dari ribuan jam yang ia habiskan untuk mengukir, memotong, dan menganyam. Ia bisa mengubah sebatang bambu yang polos menjadi karya seni yang indah, mulai dari keranjang yang kokoh, topi caping yang teduh, hingga miniatur rumah yang sangat detail. Setiap anyaman yang ia buat memiliki cerita, sebuah jejak dari kesabaran, kerja keras, dan kecintaan yang tak tergoyahkan. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa bersama istrinya yang setia, Bu Rani, dan satu-satunya putra mereka, Dani, seorang anak laki-laki yang cerdas dan penuh semangat. Namun, dunia telah berubah, dan seni kerajinan tangan tidak lagi dihargai seperti dulu. Desa-desa lain mulai memiliki pabrik-pabrik kecil yang memproduksi keranjang plastik dan perabotan sintetis yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Produk-produk itu tidak memiliki jiwa, tidak memiliki cerita, tetapi mereka praktis dan harganya jauh lebih terjangkau. Akibatnya, kerajinan bambu Pak Hadi kalah bersaing. Tokonya yang dulunya ramai, kini sepi. Para pedagang yang dulu datang dari kota untuk membeli dagangannya, kini beralih ke pabrik-pabrik. Masalah utama ini menggerogoti hidup Pak Hadi. Ia terus membuat anyaman, tetapi tidak ada yang membelinya. Tumpukan keranjang, topi, dan perabotan kecil menumpuk di gubuknya, mengumpulkan debu dan menjadi saksi bisu dari kegagalan. Ia mencoba menjualnya di pasar desa, tetapi para tetangga hanya bisa melihatnya dengan tatapan iba. Mereka tahu betapa sulitnya hidup Pak Hadi. Utang mulai menumpuk. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu Rani harus menjual kue-kue di pasar, dan Dani harus berhenti sekolah untuk membantu ayahnya mencari bambu di hutan. Suatu sore, setelah seharian penuh tanpa ada satupun pembeli, Pak Hadi merasa putus asa. Ia menatap langit senja yang memerah, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia tidak mengerti mengapa ia harus menderita. Ia telah bekerja keras, ia tidak pernah berbuat jahat, tetapi takdir seolah-olah mempermainkannya. Mengapa, ya Tuhan? Mengapa? Gumamnya, suaranya parau. Ia berjalan ke arah hutan bambu, tempat ia biasa mengambil bahan baku. Hutan itu adalah tempat pelariannya. Di sana, ia bisa merasa damai, dikelilingi oleh rumpun-rumpun bambu yang menjulang tinggi, seolah-olah sedang berbicara dengannya. Ia duduk di bawah sebuah pohon bambu yang sangat tua, memandangi batang-batang bambu yang menjulang ke langit. Ia mengambil sebilah bambu yang masih mentah, dan menganyamnya tanpa tujuan, hanya untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Aku rela melakukan apa saja, gumamnya, suaranya putus asa. Aku rela menjual jiwaku, jika itu bisa mengembalikan kejayaan kerajinan bambuku. Aku tidak bisa melihat istri dan anakku menderita seperti ini lagi. Aku tidak bisa. Ia tidak sadar bahwa gumaman itu adalah sebuah doa, sebuah permohonan yang akan didengar oleh makhluk yang tidak seharusnya ia ajak bicara. Ia tidak tahu bahwa di dalam hutan bambu yang sunyi itu, ada sebuah dunia lain yang menunggu untuk membantunya. Dan ia tidak menyadari bahwa bantuan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Ia hanya melihat kegelapan, dan ia rela melakukan apa saja untuk bisa keluar dari kegelapan itu,
bahkan jika ia harus memasuki kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, Pak Hadi tidak bisa tidur. Gumamannya di hutan bambu terus terngiang-ngiang di telinganya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Ia telah memohon bantuan pada kekuatan yang tidak ia kenali, sebuah permohonan yang ia buat dalam keputusasaan. "Tuhan, maafkan aku," bisiknya, suaranya parau. Keesokan harinya, ia kembali ke hutan bambu, kali ini dengan niat yang berbeda. Ia ingin membersihkan pikirannya, dan ia ingin meminta maaf pada alam karena telah memohon hal yang tidak-tidak. Ia berjalan lebih dalam ke hutan, ke area yang jarang ia kunjungi, di mana rumpun-rumpun bambu tumbuh lebih lebat dan lebih tua. Saat ia sedang berjalan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih sejuk, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekelilingnya, meskipun matahari masih bersinar terang. Suara-suara di hutan, suara-suara burung dan serangga, tiba-tiba menghilang. Hutan itu menjadi sunyi, sebuah kesunyian yang mencekam. Jantung Pak Hadi berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia berhenti, dan mencoba mendengarkan. Ia mendengar suara desiran yang aneh, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di atas dedaunan kering. "Hadi!" Sebuah suara yang halus dan merdu memanggilnya. Suara itu begitu dekat, seolah-olah ada yang berbisik tepat di sampingnya. Pak Hadi menoleh, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat, yang seharusnya tidak bisa dilewati, ia melihat sebuah gerbang bambu yang aneh. Gerbang itu tidak terbuat dari batang-batang bambu yang biasa, melainkan dari anyaman bambu yang sangat rumit, dengan ukiran-ukiran yang aneh, seolah-olah dibuat oleh tangan yang bukan manusia. Di samping gerbang itu, berdiri seorang wanita cantik yang mengenakan kebaya hijau. Rambutnya terurai panjang hingga ke pinggang, dan wajahnya sangat cantik, dengan mata yang memancarkan cahaya hijau yang lembut. Pak Hadi terdiam. Ia tidak pernah melihat wanita seindah itu sebelumnya. Dan ia tahu, wanita itu bukan dari dunia ini. Ia adalah wanita bunian. Wanita itu tersenyum. "Kau datang, Hadi," katanya, suaranya sehalus sutra. "Aku mendengar permohonanmu." Pak Hadi gemetar. Siapa kau?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku adalah penunggu hutan ini," jawab wanita itu. "Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu keinginanmu. Aku bisa membantumu." Pak Hadi merasa takut, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Kau bisa membantuku?" "Ya," jawab wanita itu, suaranya lembut. "Aku bisa memberimu kekuatan. Aku bisa membuat anyaman-anyamanmu menjadi sangat indah. Aku bisa membuat anyamanmu memancarkan aura damai dan keberuntungan. Orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk membelinya. Kau akan kembali menjadi pengrajin yang dihormati." Tawaran itu sangat menggoda. Pak Hadi membayangkan tokonya yang kembali ramai, ia membayangkan istrinya yang tersenyum, dan ia membayangkan anaknya yang bisa kembali bersekolah. Ia membayangkan hidupnya yang kembali normal. Ia menelan ludah. Apa syaratnya?" "Sederhana," jawab wanita itu. "Datanglah ke gerbang ini setiap malam. Bawa sesajen untukku. Bawa makanan, bunga-bunga, dan apapun yang kau miliki. Beri aku makan, dan aku akan memberimu semua yang kau inginkan." Pak Hadi merasa bimbang. Di satu sisi, ia tahu ini salah. Ini adalah perjanjian dengan makhluk gaib. Tetapi di sisi lain, ia melihat sebuah harapan, sebuah jalan keluar dari semua penderitaannya. Ia memikirkan keluarganya, yang telah menderita karena kegagalannya. Ia memikirkan utang-utangnya yang menumpuk. Ia merasa, ia tidak punya pilihan lain. Aku setuju," kata Pak Hadi, suaranya bergetar. "Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan memberikan sesajen setiap malam." Wanita bunian itu tersenyum,
Senyumnya sangat manis, tetapi matanya memancarkan cahaya yang aneh. Bagus. Kau telah membuat keputusan yang benar, Hadi. Besok pagi, kau akan melihat keajaiban. Pergilah. Temui aku lagi nanti malam. Wanita itu menghilang, dan gerbang bambu itu pun lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Hutan itu kembali seperti semula. Suara burung dan serangga kembali terdengar. Pak Hadi berdiri sendirian, dengan napas terengah-engah. Hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa sebuah harapan yang baru. Ia telah membuat perjanjian yang disepakati, sebuah perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa ia telah terjebak dalam jebakan yang sangat mengerikan, sebuah jebakan yang akan meminta lebih dari yang ia tawarkan. Malam itu, Pak Hadi tidak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang, membayangkan pertemuan anehnya dengan wanita bunian. Antara mimpi dan kenyataan, garisnya begitu tipis. Ia merasa takut, tetapi rasa ingin tahu dan harapan yang membuncah mengalahkan segalanya. Ia tidak bisa menunggu hingga pagi. Ketika ayam berkokok, menandakan fajar, ia segera bangun, mengambil sebatang bambu dari tumpukan di sudut gubuk, dan duduk di beranda. Istrinya, Bu Rani, yang melihatnya sudah bangun, hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu suaminya terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur. Bu Rani tidak tahu, semangat itu bukan lagi semangat seorang pengrajin, melainkan semangat dari sebuah janji gelap. Tangan Pak Hadi mulai bergerak. Namun, bukan lagi tangannya yang biasa. Ia merasa tangannya digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, sebuah kekuatan yang halus namun sangat kuat. Jari jemarinya memotong dan membentuk bambu dengan presisi yang tidak pernah ia capai sebelumnya. Pikirannya seolah-olah kosong, tetapi tangannya terus bekerja, seolah-olah memiliki pikiran sendiri. Ia tidak tahu apa yang ia buat, ia hanya membiarkan tangannya bergerak, mengikuti insting yang aneh. Dalam waktu singkat, anyaman itu selesai. Pak Hadi menatapnya dengan takjub. Keajaiban pertama itu adalah sebuah keranjang buah. Namun, keranjang itu berbeda dari yang pernah ia buat. Anyaman-anyamannya begitu rapat, presisi, dan tidak ada satu pun cacat. Bambu yang tadinya polos kini memancarkan kilau kehijauan yang aneh, seolah-olah memancarkan cahaya dari dalam. Di permukaannya, ia melihat ukiran-ukiran yang rumit dan halus, menyerupai pola-pola daun dan bunga yang tidak pernah ia lihat. Anyaman itu memancarkan aura damai yang membuatnya merasa tenang. Keranjang itu tidak hanya indah, tetapi juga terasa hidup. Dengan hati yang berdebar kencang, Pak Hadi membawa keranjang itu ke pasar desa. Ia meletakkannya di tempat biasa, di atas tikar usang, di samping tumpukan anyaman-anyaman lain yang sudah berdebu. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Tetapi, tak lama kemudian, seorang ibu-ibu yang lewat berhenti di depan lapaknya. Matanya membulat melihat keranjang buah itu. "Wah, Pak Hadi, keranjang ini indah sekali," katanya, suaranya penuh kekaguman. Tak lama kemudian, beberapa orang lain juga datang. Mereka menatap keranjang itu dengan takjub. Mereka memegangnya, meraba permukaannya, dan memuji keindahan dan aura yang dipancarkannya. "Keranjang ini terasa sejuk," kata seorang bapak-bapak. "Dan rasanya membawa ketenangan. Aku akan membelinya." Dalam sekejap, keranjang itu ludes. Tak hanya itu, orang-orang yang lewat juga tertarik pada keranjang yang baru dibuat Pak Hadi. Mereka berbondong-bondong datang, bertanya, dan menawar. Satu persatu, anyaman-anyaman Pak Hadi laku. Yang dulunya sepi, kini menjadi lapak yang paling ramai. Orang-orang tidak hanya membeli anyaman baru yang ia buat, tetapi juga anyaman lama yang sudah berdebu. Keberhasilan yang mendadak ini membuat Pak Hadi merasa seperti sedang bermimpi. Sore harinya, ia kembali ke rumah dengan kantong penuh uang. Bu Rani dan Dani terkejut melihatnya.
Mereka tidak pernah melihat ayahnya membawa uang sebanyak itu. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Burani, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Rani. Aku hanya membuat anyaman baru, dan tiba-tiba saja semua orang tertarik," jawab Pak Hadi, senyumnya tidak bisa disembunyikan. Malam harinya, setelah Burani dan Dani tertidur, Pak Hadi mengambil sesajen. Ia menyiapkan nasi kuning, ayam panggang, dan bunga melati, seperti yang diminta wanita bunian itu. Ia pergi ke hutan, dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa takut, tetapi rasa puas karena dagangannya laku membuatnya mengabaikan rasa takut itu. Ia berhenti di depan gerbang bambu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ia meletakkan sesajen itu di depan gerbang, di atas tanah. Ini untukmu," bisiknya pelan. "Terima kasih." Tidak ada jawaban. Hanya hening. Tak lama kemudian, Pak Hadi merasa aura dingin menyelimutinya. Hawa dingin itu tidak menusuk, tetapi terasa menenangkan. Ia tersenyum. Ia merasa, perjanjian ini tidak buruk sama sekali. Tumbal pertama ini ia berikan dengan ikhlas. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari tumbal-tumbal lain yang akan ia berikan, tumbal-tumbal yang akan memintanya lebih dari sekadar makanan. Sejak hari itu, kehidupan Pak Hadi berubah drastis. Berita tentang anyaman gaibnya menyebar ke seluruh Wonosobo. Orang-orang dari desa lain, bahkan dari kota-kota besar, datang berbondong-bondong untuk membeli karyanya. Mereka tidak peduli dengan harganya, yang penting mereka bisa memiliki salah satu anyaman dari Pak Hadi. Mereka mengatakan anyaman itu tidak hanya indah, tetapi juga membawa keberuntungan dan ketenangan bagi pemiliknya. Pak Hadi menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Ia tidak lagi tinggal di gubuk kecil. Ia membangun sebuah rumah besar, dengan toko besar di bagian depannya. Ia juga mempekerjakan beberapa tetangga, yang awalnya adalah pesaingnya, sebagai karyawannya. Puncak kejayaan ini membuat Pak Hadi semakin tamak dan tergantung pada kekuatan gaib itu. Setiap hari, ia akan pergi ke hutan bambu, duduk di tempat yang sama, dan membiarkan tangannya bergerak dengan sendirinya. Ia tidak lagi peduli dengan kualitas anyamannya, ia hanya peduli pada hasilnya. Namun, ia tahu, semua ini bukanlah hasil dari kerja kerasnya. Ia hanya boneka, yang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Setiap malam, ia akan pergi ke gerbang bambu itu, membawa sesajen. Awalnya, wanita bunian itu hanya meminta makanan, tetapi seiring waktu, permintaannya semakin aneh dan semakin berat. Suatu malam, saat Pak Hadi sedang meletakkan sesajen, suara wanita bunian itu terdengar, suaranya tidak lagi halus dan merdu, tetapi terdengar dingin. "Makananmu tidak lagi cukup. Aku butuh yang lebih besar," bisik suara itu. Pak Hadi terkejut. Apa maksudmu?" "Aku butuh darah. Darah hewan ternak. Bawa ayam jantan paling sehat yang kau miliki, dan berikan darahnya padaku," bisik suara itu, suaranya penuh dengan tuntutan. Pak Hadi gemetar. Permintaan baru ini membuat ia merasa ngeri. Ia tidak ingin melakukan hal yang berbau tumbal. Ia tidak ingin menyembelih hewan untuk sebuah perjanjian gelap. Ia menolak. "Tidak. Aku tidak akan melakukan itu. Aku hanya pengrajin, bukan jagal." Seketika itu juga, hening yang mencekam menyelimutinya. Angin berembus kencang, menggoyangkan rumpun-rumpun bambu dengan ganas. Suara tawa perempuan yang melengking terdengar dari segala arah, seolah-olah ia dikelilingi oleh ribuan makhluk tak kasat mata. "Ladang ini milikku. Anyamanmu adalah anugerah dariku. Jika kau menolak, aku akan ambil kembali semuanya," bisik suara itu, suaranya berubah menjadi geraman yang menyeramkan. Keesokan harinya, ancaman itu menjadi nyata. Saat Pak Hadi mulai membuat anyaman, tangannya tidak lagi bergerak dengan sendirinya. Anyaman yang ia buat terlihat jelek, dan tidak memancarkan cahaya kehijauan yang aneh. Ia panik.
Ia tidak ingin kehilangan segalanya. Malam itu, dengan hati yang hancur, Pak Hadi pergi ke kandang ayamnya. Ia mengambil seekor ayam jantan, yang paling gemuk dan paling sehat. Dengan tangan yang gemetar, ia menyembelih ayam itu. Ia menampung darahnya di dalam sebuah mangkuk kecil dan mencampurnya dengan sesajen yang lain. Ia membawanya ke gerbang bambu, meletakkannya di atas tanah, dan membisikkan permohonan maaf. "Maafkan aku," bisiknya, air mata menetes di pipinya. Setelah ia meletakkan sesajen berisi darah itu, ia merasakan aura dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia juga merasakan sebuah sentuhan lembut di pundaknya, seolah-olah ada seseorang yang sedang tersenyum padanya. Tanpa menoleh, ia bergegas kembali ke rumah, meninggalkan mangkuk berisi darah itu di tengah hutan. Namun, kecurigaan keluarga sudah dimulai. Bu Rani dan Dani, yang sering melihat Pak Hadi pergi malam-malam, merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, Bu Rani diam-diam mengikuti suaminya ke hutan. Ia melihat Pak Hadi pergi ke arah rumpun bambu yang lebat, dan ia melihat suaminya meletakkan sesuatu di sana. Ia tidak bisa melihat apa itu, tetapi ia merasakan aura yang aneh. "Mas Hadi," kata Bu Rani, suaranya pelan. "Ada apa? Kenapa Mas sering pergi ke hutan malam-malam? Kenapa Mas seperti orang yang tidak fokus?" Pak Hadi tergagap. "Tidak, Rani. Aku hanya mengecek bambu." Tetapi Bu Rani tidak percaya. Ia melihat perubahan pada suaminya. Suaminya yang dulu ramah dan sabar, kini menjadi pribadi yang mudah marah dan tertutup. Matanya seringkali kosong, seperti orang yang tidak fokus. Bu Rani merasa suaminya tidak lagi sama. Dan ia tahu, semua ini berawal dari kekayaan yang datang dengan cara yang tidak wajar. Ia tidak tahu, bahwa itu adalah awal dari teror yang akan mengancam keluarganya, sebuah teror yang akan meminta tumbal yang paling berharga. Hidup Pak Hadi telah berubah menjadi mimpi buruk. Kekayaan yang tadinya ia inginkan, kini terasa hampa. Hatinya dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Teror dari wanita bunian tidak lagi hanya berpusat di hutan bambu, melainkan merayap masuk ke dalam rumahnya, tempat yang seharusnya menjadi surga, kini menjadi neraka. Istri dan anak Pak Hadi, yang tidak tahu apa-apa, menjadi korban dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Suatu malam, saat Bu Rani sedang merapikan anyaman di toko, ia melihat bayangan sosok wanita berambut panjang, berpakaian serba hijau, melintas di balik jendela. Bayangan itu hanya muncul sekilas, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Ia menganggapnya hanya halusinasi, tetapi beberapa hari kemudian, ia kembali melihat bayangan itu, kali ini di dalam rumah. Bayangan itu melintas di depan kamarnya, dan ia mendengar suara tawa perempuan yang melengking. "Mas Hadi," kata Bu Rani pada suaminya, wajahnya pucat. Aku melihat sesuatu." Pak Hadi menunduk. Ia tahu apa yang istrinya lihat. Ia tahu, wanita bunian itu mulai mengganggu keluarganya. Ia tidak bisa lagi berbohong. "Siti," panggilnya, aku telah membuat kesalahan besar." Namun, teror itu tidak hanya dirasakan oleh Bu Rani. Dani, putra mereka, juga mulai mengalaminya. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara ayunan yang berdecit di luar kamarnya. Ia mengintip dan melihat sebuah ayunan yang dibuat oleh ayahnya, yang ia sukai, bergerak dengan sendirinya, seolah-olah ada seseorang yang sedang menggunakannya. Ia melihat bayangan seorang wanita berpakaian serba hijau duduk di ayunan itu, rambutnya melambai-lambai. Dani berteriak, dan Pak Hadi segera berlari ke kamarnya. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Hadi, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ayah, aku melihatnya," kata Dani, suaranya bergetar. "Aku melihatnya di ayunan." Pak Hadi tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia tahu, ia telah membahayakan keluarganya sendiri. Kecurigaan warga juga semakin kuat.
Mereka melihat keindahan anyaman Pak Hadi yang tidak wajar. Anyaman-anyaman itu memancarkan aura kehijauan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Mereka bergosip bahwa Pak Hadi menggunakan ilmu hitam untuk meraih kekayaan. Beberapa dari mereka, yang tadinya memuji Pak Hadi, kini menatapnya dengan pandangan curiga. "Aku tidak akan pernah membeli lagi dari dia," kata seorang pedagang di pasar. "Dia menggunakan pesugihan. Aku tidak mau berurusan dengan hal-hal gaib." Rumor itu menyebar, dan pelanggan Pak Hadi yang tadinya berbondong-bondong datang, kini mulai ragu. Tokonya yang tadinya ramai, kini mulai sepi. Namun, Pak Hadi tidak peduli. Ia hanya memikirkan keluarganya. Ia hanya memikirkan bagaimana cara menghentikan teror ini. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang mencekam. Saat Pak Hadi sedang duduk di teras, ia mendengar suara bisikan yang dingin dan mengerikan. "Anyaman-anyamanmu tidak lagi memiliki kekuatan," bisik suara itu. "Dan tumbalmu tidak lagi cukup." Pak Hadi menelan ludah. Apa yang kau inginkan?" "Aku sudah bilang, aku butuh tumbal yang paling berharga," bisik suara itu, suaranya berubah menjadi geraman. "Aku butuh nyawa. Aku butuh anakmu, Pak Hadi. Aku akan mengambilnya, atau kau akan memberikannya kepadaku secara paksa." Permintaan tumbal manusia itu membuat Pak Hadi terlonjak dari kursinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia mencintai anaknya lebih dari apapun di dunia ini. Ia rela kehilangan hartanya, ia rela kembali miskin, tetapi ia tidak bisa kehilangan anaknya. Ia menyadari, ia telah menukar kebahagiaan keluarganya dengan kekayaan semu. Malam itu, Pak Hadi tidak bisa tidur. Ia memeluk putranya erat-erat, seolah-olah ia bisa melindunginya dari segala kejahatan di dunia ini. Ia merasa sangat bersalah. Ia menyesali setiap keputusan yang ia ambil. Ia menyesali setiap langkah yang ia ambil. Keesokan paginya, tanpa sepengetahuan Burani dan Dani, Pak Hadi pergi ke sebuah desa di seberang hutan. Ia mencari seorang kiai yang terkenal dengan ilmu spiritualnya, Kiai Hasan. Kiai Hasan adalah seorang pria tua yang bijaksana, yang dikenal karena kemampuannya membantu orang-orang yang terjerat dalam masalah gaib. Pak Hadi menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang perjanjian gelap yang ia buat, tentang kesuksesan yang ia raih, dan tentang teror yang ia alami. Ia menceritakan tentang permintaan tumbal manusia yang ia terima. Ia menangis, dan memohon pada Kiai Hasan untuk membantunya. "Kiai," katanya, suaranya serak. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku serakah. Tapi aku mohon, tolong bantu aku. Aku tidak bisa membiarkan anakku menjadi tumbal dari kesalahanku." Penyesalan dan pertobatan Pak Hadi terlihat jelas di matanya. Kiai Hasan mendengarkan dengan sabar. Ia mengangguk-angguk. "Aku sudah menduga ini akan terjadi, Hadi," katanya. "Kekayaan yang datang dengan cara yang tidak wajar, akan pergi dengan cara yang tidak wajar pula." Kiai Hasan menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan memutuskan perjanjian itu. Namun, risikonya sangat besar. Jika kau memutuskan perjanjian ini, Hadi, kau akan kehilangan semuanya. Kekayaanmu akan lenyap, dan anyaman-anyamanmu akan kembali seperti semula. Dan yang paling penting, kau harus berani melawan wanita bunian itu. Ia akan marah. Ia akan mencoba melukaimu. Pak Hadi tidak ragu. Ia tahu, meminta bantuan pada Kiai Hasan adalah satu-satunya jalan keluar. "Saya akan melakukannya, Kiai," katanya, suaranya mantap. "Saya tidak peduli dengan kekayaan itu. Saya hanya ingin anak saya selamat. Saya hanya ingin keluarga saya kembali seperti dulu." Kiai Hasan tersenyum. Ia melihat tekad yang kuat di mata Pak Hadi. "Bagus, Hadi. Kau telah memilih jalan yang benar. Malam ini, kita akan pergi ke hutan.
Kita akan melakukan ritual pengusiran di depan gerbang bunian itu. Kiai Hasan memberikan Pak Hadi sebuah jimat dan sebuah tasbih. Ini adalah pelindungmu, Hadi. Ini akan melindungimu dari serangan gaib. Tapi ingat, kau harus memiliki keyakinan yang kuat. Kau harus percaya pada diri sendiri. Pak Hadi mengangguk. Ia tidak lagi takut. Ia hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan keluarganya. Ia telah menukar kebahagiaan dengan kekayaan semu, dan kini ia harus menukar kekayaan itu dengan kebebasan. Malam itu, dengan bantuan Kiai Hasan, Pak Hadi menyiapkan ritual untuk melawan wanita bunian. Ia tidak lagi peduli dengan apapun. Ia hanya memikirkan keluarganya. Ia tahu, ini adalah persiapan melawan yang terakhir. Dan ia tahu, ini adalah pertarungan yang harus ia menangkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi hutan bambu dengan cahaya keperakan yang dingin. Angin berdesir pelan, seolah-olah berbisik, menciptakan melodi yang aneh dan mengerikan di antara rumpun-rumpun bambu yang tinggi. Pak Hadi berjalan di samping Kiai Hasan, dengan tasbih di satu tangan dan jimat di tangan lainnya. Hatinya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena tekad yang kuat. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhirnya, pertarungan untuk merebut kembali kebebasan keluarganya. Mereka berhenti di depan rumpun bambu yang lebat, tempat Pak Hadi pertama kali melihat gerbang bunian. Kiai Hasan mengeluarkan sebuah keris tua dari tasnya. Ia duduk bersila, dan mulai melantunkan doa-doa dan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan dalam, bergema di kesunyian malam, menciptakan sebuah aura yang sakral dan penuh kekuatan. Pak Hadi duduk di sampingnya, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ia memohon pada Tuhan untuk melindunginya, untuk memberinya kekuatan, dan untuk mengampuni semua dosa-dosanya. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa berat. Kabut tipis mulai menyelimuti sekeliling, dan suara-suara di hutan menghilang. Gerbang bambu yang aneh itu muncul, memancarkan cahaya hijau yang mengerikan. Di belakang gerbang itu, wanita bunian itu berdiri, matanya memancarkan cahaya merah yang membara, rambutnya melambai-lambai di udara, dan wajahnya dipenuhi amarah. "Kau berani-beraninya kembali, Pak Hadi," teriak wanita bunian itu, suaranya melengking dan mengerikan. "Kau berani-beraninya membawa dia ke sini? Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Pak Hadi berdiri. Ia tidak lagi gemetar. Ia menatap mata wanita bunian itu dengan berani. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Aku akan membatalkan perjanjian ini. Aku akan mengakhiri semua ini." Wanita bunian itu tertawa, tawanya terdengar seperti tawa seorang nenek tua yang jahat. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku telah memberimu kekayaan, Hadi. Aku telah membuatmu menjadi orang yang dihormati. Dan kau ingin membuang semua itu? Kekayaan itu adalah racun," seru Pak Hadi. "Kekayaan itu telah membuatku buta. Aku tidak butuh kekayaanmu. Aku hanya butuh keluargaku." Pertarungan pun dimulai. Wanita bunian itu menyerang, ia tidak lagi menggunakan bisikan-bisikan halus, tetapi menggunakan kekuatan gaibnya. Tiba-tiba, anyaman-anyaman bambu yang berada di dekatnya mulai bergerak dengan sendirinya, terbang ke arah Pak Hadi dan Kiai Hasan, seolah-olah menjadi perisai. Bambu-bambu itu menusuk, memukul, dan menyerang mereka. Kiai Hasan melantunkan mantra, dan kerisnya mulai memancarkan cahaya putih yang kuat. Cahaya itu melawan anyaman-anyaman bambu itu, dan anyaman-anyaman itu pecah, hancur menjadi debu. Namun, wanita bunian itu tidak menyerah. Ia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menciptakan badai kecil. Angin berembus kencang, dedaunan kering beterbangan, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah, mencoba untuk menakut-nakuti Pak Hadi. Namun, Pak Hadi tidak menyerah.
Ia tidak lagi memikirkan kekayaan. Ia hanya memikirkan anak dan istrinya. Ia memikirkan bagaimana ia bisa melindungi mereka. Ia memikirkan bagaimana ia bisa mengembalikan kebahagiaan mereka. Ia memejamkan mata, dan ia mengingat semua doa-doa yang diajarkan oleh ibunya. Ia mengingat semua kebaikan-kebaikan yang ia terima. Ia memegang tasbihnya erat-erat, dan ia berteriak, suaranya penuh keberanian. Aku akan mengakhiri semua ini. Aku tidak akan lagi menjadi budakmu. Aku akan memutus perjanjian ini. Suara Pak Hadi menggema di seluruh hutan, seolah-olah ia adalah perwujudan dari keberanian. Ia menggunakan semua sisa tenaganya, semua sisa kekuatan yang ia miliki, dan ia melawan. Ia melawan rasa takut, ia melawan rasa bersalah, dan ia melawan semua bisikan-bisikan gaib yang terus-terusan menggodanya. Pertarungan itu berlangsung lama, berjam-jam. Pak Hadi dan Kiri Hasan menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk melawan wanita bunian itu. Pada akhirnya, dengan kekuatan doa dan keyakinan, mereka berhasil mengalahkan wanita bunian itu. Wanita bunian itu berteriak, suaranya melengking dan penuh amarah. Tubuhnya hancur menjadi cahaya-cahaya kehijauan, dan gerbang bambu itu lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Hutan itu kembali sunyi. Angin berhenti berdesir, dan kabut menghilang. Pak Hadi dan Kiri Hasan tergeletak di atas tanah, terengah-engah dan kelelahan. Mereka berhasil. Mereka berhasil memutus perjanjian itu. Mereka berhasil mengalahkan wanita bunian itu. Kemenangan yang pahit itu datang dengan konsekuensi yang mengerikan. Saat Pak Hadi kembali ke rumah, ia melihat tokonya hancur. Dinding-dinding retak, jendela-jendela pecah, dan anyaman-anyaman bambu yang tadinya sangat indah kini terlihat layu dan rapuh, seolah-olah telah diserang oleh jamur dan rayap. Kekayaan yang ia dapatkan lenyap, seolah-olah ditarik kembali oleh bumi. Namun, kehancuran itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehilangan keluarganya. Saat Pak Hadi masuk ke dalam rumah, ia melihat putranya, Dani, terbaring di sofa, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dani menatap ayahnya dengan mata yang kosong. Ia tidak bisa berbicara, ia hanya bisa menangis. Pak Hadi memeluknya erat-erat. Ia tahu, Dani telah mengalami trauma yang sangat berat. Istrinya, Bu Rani, tidak ada. Pak Hadi mencarinya di mana-mana, di kamar, di dapur, di kebun, tetapi ia tidak menemukannya. Ia berteriak, memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencari bantuan dari warga desa, dan mereka pun mencari Bu Rani ke seluruh desa, ke sawah, dan ke hutan. Namun, Bu Rani tidak ditemukan. Ia menghilang, seolah-olah ditelan bumi. Pak Hadi hancur. Ia tidak peduli dengan kekayaannya yang lenyap. Ia tidak peduli dengan anyaman-anyaman yang rusak. Ia hanya peduli dengan keluarganya. Ia telah menukar kebahagiaan mereka dengan kekayaan semu. Ia telah menjual keluarganya pada makhluk gaib itu. Dan sekarang, ia kehilangan semuanya. Kesepian menyelimuti hidupnya. Pak Hadi hidup sendirian di rumahnya yang besar, tetapi terasa kosong. Anaknya, Dani, tidak lagi seceria dulu. Ia tidak lagi bisa berbicara, dan ia seringkali terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Pak Hadi tahu, ia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia telah menukar keluarganya dengan kekayaan, dan kini ia harus hidup dalam kehampaan, dengan penyesalan yang mendalam. Ia adalah seorang pengrajin yang hebat, yang berhasil mengalahkan makhluk gaib, tetapi ia gagal menjadi seorang ayah dan seorang suami. Dan kegagalan itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Kekalahan dan kehancuran bukanlah akhir bagi Pak Hadi, melainkan awal dari babak baru yang penuh penyesalan dan perjuangan. Hatinya hancur berkeping-keping. Toko yang dulunya menjadi bukti kesuksesannya kini hanya menyisakan puing-puing anyaman yang layu dan rapuh. Rumahnya yang megah terasa dingin dan kosong tanpa kehadiran Bu Rani. Dan yang paling menyakitkan,
Putranya, Dani, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini menjadi seorang anak yang pendiam dan ketakutan. Pak Hadi menjual semua harta yang ia miliki, mobil, perabotan mewah, dan bahkan sisa-sisa bahan baku yang masih layak pakai. Ia menggunakan uang itu untuk membayar semua utangnya dan memulai kembali hidupnya dari nol. Ia tidak lagi peduli dengan kekayaan. Ia hanya memiliki satu tujuan, mengembalikan kebahagiaan putranya. Dengan sisa uang yang minim, Pak Hadi membeli sepetak tanah kecil di dekat hutan, jauh dari desa dan keramaian. Di sana, ia membangun gubuk kecil, mirip dengan gubuk yang ia miliki dulu. Ia kembali hidup sederhana, hanya berdua dengan Dani. Ia menyadari, kemiskinan dan penyesalan adalah hukuman yang adil atas ketamakannya. Namun, kali ini, ia tidak lagi putus asa. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, kebebasan dari ikatan gelap. Setiap pagi, ia dan Dani pergi ke hutan bambu. Mereka tidak lagi mencari bambu dengan nafsu untuk mendapatkan kekayaan. Mereka hanya mencari bambu untuk bertahan hidup. Pak Hadi mengajari Dani bagaimana memilih bambu yang bagus, bagaimana menganyam, dan bagaimana menghargai setiap anyaman yang mereka buat. Awalnya, Dani enggan. Ia masih dihantui oleh trauma masa lalu. Ia takut pada bambu, takut pada anyaman, dan takut pada hutan. Namun, Pak Hadi tidak menyerah. Ia terus-menerus memberikan kasih sayang dan kesabaran, meyakinkan Dani bahwa bambu itu tidak jahat, dan bahwa ia akan selalu berada di sisinya. "Nak," kata Pak Hadi suatu sore, saat mereka sedang duduk di depan gubuk. "Anyaman ini bukan hanya sebuah keranjang. Anyaman ini adalah cerita. Cerita tentang perjuangan, tentang kesabaran, dan tentang cinta." Perlahan tapi pasti, trauma Dani mulai pulih. Ia mulai membuka diri pada ayahnya. Ia mulai berbicara, dan ia mulai tersenyum. Ia kembali ke hutan bambu bersama ayahnya, dan ia mulai membuat anyaman. Ia tidak membuat anyaman yang indah dan memancarkan cahaya aneh. Ia membuat anyaman yang biasa, tetapi penuh dengan ketulusan dan kerja keras. Pak Hadi membuka toko anyaman kecil-kecilan di depan gubuknya. Ia tidak lagi menjual anyaman untuk mencari kekayaan, tetapi untuk bertahan hidup. Ia menjual anyaman-anyaman yang ia dan Dani buat dengan tangan mereka sendiri. Anyaman-anyaman itu tidak laku dalam sekejap, tetapi laku dengan pasti. Para warga yang dulunya mencurigainya, kini merasa iba. Mereka melihat Pak Hadi yang telah berubah, dan mereka melihat ketulusan di matanya. Mereka pun mulai membeli anyamannya, tidak hanya karena mereka membutuhkan, tetapi juga karena mereka ingin membantunya. Anyaman yang berbeda itu menarik perhatian para pembeli. Anyaman-anyaman itu tidak lagi memancarkan cahaya kehijauan yang aneh, tetapi memancarkan aura ketenangan dan keikhlasan. Orang-orang yang membelinya merasa tenang dan damai. Mereka mengatakan anyaman itu terasa hangat, seolah-olah dibuat dengan hati. Beberapa tahun telah berlalu. Kisah Pak Hadi dan wanita bunian menjadi legenda di desa. Kisah itu diceritakan dari generasi ke generasi sebagai dongeng pengantar tidur dan sebagai pelajaran hidup. Para orang tua seringkali menceritakannya untuk menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak serakah dan selalu bersyukur. Pak Hadi dan anaknya, Dani, kini hidup dengan tenang dan damai. Mereka tidak lagi kaya, tetapi mereka hidup bahagia. Dani tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana, yang melanjutkan jejak ayahnya sebagai pengrajin anyaman bambu. Mereka tidak lagi membuat anyaman untuk mencari kekayaan, tetapi untuk melestarikan seni dan untuk mengenang masa lalu. Kisah yang terus hidup itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang dulunya iri pada kekayaan Pak Hadi, kini datang padanya untuk meminta nasihat. Mereka bertanya bagaimana ia bisa tetap tegar di tengah kegagalan. Dan Pak Hadi selalu menjawab dengan senyum. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi tentang ketenangan dan keikhlasan hati,
katanya. Semua rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Jika kita bersyukur, maka rezeki itu akan datang, tidak perlu meminta pada yang lain. Pesan moral dari kisah ini sangat kuat. Pak Hadi dan Dani menjadi pengrajin yang dihormati di desa. Mereka tidak kaya, tetapi mereka hidup bahagia dan damai. Mereka mengajarkan pada orang lain bahwa kekayaan sejati tidak bisa dibeli dengan tumbal atau perjanjian gelap, tetapi datang dari ketulusan dan keikhlasan hati. Mereka mengajarkan bahwa pengorbanan itu sebanding dengan kebahagiaan. Meskipun Bu Rani tidak pernah kembali, Pak Hadi dan Dani selalu mengenangnya. Mereka membuat sebuah anyaman yang paling indah, dan meletakkannya di tengah hutan, di tempat di mana gerbang bunian itu pernah berada. Anyaman itu adalah simbol cinta mereka, simbol dari pengorbanan, dan simbol dari penyesalan. Mereka tidak tahu apakah Bu Rani masih hidup, tetapi mereka selalu berharap, suatu hari nanti, mereka bisa bertemu dengannya kembali. Anyaman-anyaman itu terus dibuat, dan cerita Pak Hadi dan wanita bunian terus diceritakan, dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan bahaya dari ketamakan, dan kekuatan dari cinta sejati.